السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في آية أخرى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tiada kata yang indah yang patut kita ungkapkan di siang hari ini selain rasa syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan rahmah, taufik dan hidayahnya sehingga kita mampu melangkahkan kaki memenuhi panggilan ilahi Rabbi untuk menunaikan salat Jumat di siang hari ini. Sebagai wujud dari rasa syukur tersebut, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan dengan sebenar-benarnya. Takwa dalam pengertian dengan semaksimal mungkin menjalankan apa yang menjadi perintah Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangan Allah. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdialog dengan para sahabat. Wahai para sahabat, siapakah makhluk Allah yang paling menakjubkan imannya? Tanya beliau kepada para sahabat. Malaikat ya Rasulullah, jawab para sahabat. Bukan, kata Rasul. Bagaimana malaikat tidak beriman padahal mereka pelaksana perintah Allah? Kalau begitu para nabi ya Rasulullah, sambung para sahabat. Juga bukan, kata Rasulullah. Bagaimana para nabi tidak beriman padahal mereka menerima wahyu dari Allah? Kalau begitu kami ini para sahabat-sahabatmu ya Rasulullah. Sambung para sahabat kembali. Bukan, kata Rasulullah. Bagaimana para sahabatku tidak beriman padahal mereka menyaksikan secara langsung mukjizat Nabi, hidup bersama dengan Nabi dan melihat Nabi dengan mata kepala mereka sendiri. Orang yang paling menakjubkan imannya adalah orang-orang yang datang sesudah kalian. Mereka beriman kepadaku tetapi tidak melihatku. Mereka membenarkanku tanpa pernah melihatku. Mereka menemukan tulisan dan beriman kepadaku. Mereka mengamalkan apa yang ada dalam tulisan itu. Mereka membela seperti kalian membelaku. Alangkah inginnya aku berjumpa
dengan saudara-saudaraku itu. Hadis riwayat Tabrani dari Ibnu Abbas. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Orang yang hidup sepeninggal Rasulullah adalah yang dimaksud oleh beliau sebagai golongan orang yang paling menakjubkan imannya. Semoga saja kita adalah termasuk orang yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Namun demikian, janganlah membuat kita bangga terlebih dahulu disebut sebagai golongan orang-orang yang paling menakjubkan imannya. Karena iman saja belum cukup. Iman yang kita yakini dalam qalbu dan diikrarkan pada lisan, namun selanjutnya yang lebih penting lagi adalah diwujudkan dengan perbuatan atau amal salih. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Antara iman dan amal salih adalah dua hal yang tak dapat kita pisahkan satu sama lainnya. Ibarat seperti dua sisi mata uang yang tidak dapat kita pisahkan satu sama lain. Kalau tidak ada salah satunya maka tidak akan berarti keberadaannya. Begitu juga dengan iman dan amal salih, apabila tidak ada salah satunya maka tidak akan berarti apa-apa, atau dengan kata lain tidak menjadi fungsional. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat di dalam Al-Qur'an selalu mengaitkan antara iman dan amal salih. Amanu wa amilus salihat. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ketika Allah menyatakan penciptaan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, paling sempurna, kemudian Allah mengembalikan ke tempat yang paling rendah, yakni neraka, maka yang selamat dari keadaan itu semua adalah orang-orang yang beriman dan beramal salih, yang akan mendapatkan pahala yang tiada terputus. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, thumma radadnahu asfala safilin, illa alladhina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Quran surah At-Tin ayat 4 hingga 6. Dan bahkan di surat lain juga disebutkan ulaika hum khairul bariyah. Siapakah khairul bariyah? Yaitu orang-orang yang beriman dan yang beramal salih, adalah sebaik-baik makhluk Allah, khairul bariyah. Di dalam Quran surah Al-Bayyinah ayat 7. Begitu juga dalam beberapa ayat yang lain Allah menyatakan akan menjadikan orang yang beriman dan beramal salih berkuasa di muka bumi ini. Quran surah An-Nur ayat 55. Dengan menempatkan pada tempat-tempat yang tinggi dan mulia. Quran surah Thaha ayat 75. Karena Allah senantiasa menutupi kesalahan-kesalahan dan menghapus dosa-dosa mereka dengan memberikan ampunan, pahala yang besar tiada putus-putusnya, dan kehidupan yang baik, serta memasukkan mereka ke dalam surga Firdaus yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Quran surah Al-Fat ayat 29 dan Quran surah At-Talaq ayat 11. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dari beberapa ayat yang dipaparkan tersebut maka jelas dapat kita fahami bahwa bagaimana kita bisa mewujudkan itu semuanya sebagaimana yang dicita-citakan tidak lain adalah dengan menyatukan antara iman dan amal salih untuk diaktualisasikan dan diwujudkan dalam diri setiap muslim di dalam kehidupan sehari-hari. Iman memegang peranan penting dalam kehidupan seseorang yang memberikan arah dan membantu kita memberikan makna terhadap berbagai peristiwa yang kita hadapi. Iman adalah rujukan mutlak yang memberikan kepada kita kepastian. Tanpa iman seseorang akan terombang-ambing di dalam kesesatan. Gelombang kehidupan ia akan menjadi orang yang relativis, oportunis dan pragmatis dalam menghadapi persoalan kehidupan ini kalau tidak dilandasi dengan iman. Sedangkan amal solih adalah perwujudan ataupun aktualisasi diri dari keimanan seseorang dengan berbuat baik ataupun amal solih, baik yang berhubungan dengan Allah, hablum minallah, ataupun ibadah-ibadah mahdhah, ritual, maupun yang berhubungan dengan manusia, hablum minan nas, berupa ibadah-ibadah ghairu mahdhah ataupun ibadah sosial. Kita sering
memaknai amal solih dengan memberikan batasan pada ibadah-ibadah mahdhah saja, ibadah ritual saja, sehingga terasa ada ketimpangan dalam praktiknya karena kurang seimbangnya dalam pelaksanaan kehidupan sehari-hari antara ibadah ritual dan ibadah sosial. Maka tidaklah heran kalau kita melihat ada saudara kita yang sudah melakukan puasa wajib dan bahkan puasa sunnah Senin dan Kamis pun telah diamalkannya, namun dia dibenci oleh orang-orang di sekitarnya, oleh masyarakat karena akhlaknya yang tidak baik, suka bergunjing dan membicarakan aib tetangganya. Begitu juga pada kesempatan yang lain kita dapati ada saudara kita yang sudah menunaikan rukun Islam yang kelima, alias sudah berhaji, namun dia tidak disukai oleh orang-orang di sekitarnya karena sangat kikir dan tidak mempunyai kepedulian sosial terhadap orang-orang yang lemah ekonominya. Padahal tetangganya adalah orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin, dan anak-anak yang yatim. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, praktik amal solih yang senantiasa menyeimbangkan antara ibadah ritual mahdhah dan ibadah sosial ghairu mahdhah, itulah yang benar dan idealnya dari perwujudan iman yang ada di dalam diri seseorang. Sehingga sebagai makhluk Allah yang terbaik, ahsani taqwim dan sempurna, akan berkuasa dan menempati tempat yang tinggi dan mulia di muka bumi ini, serta janji Allah yang lain akan mendapatkan pahala yang tiada putus-putusnya, serta diampuni dosa dan kesalahan dan dimasukkan dalam syurganya akan dapat kita raih insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jum'ah yang dirahmati oleh Allah, pada khutbah yang kedua ini marilah kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan untuk senantiasa mewujudkan keimanan kita dengan amal salih, baik secara ritual maupun sosial. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullih ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma aslih ahwal al muslimin warhid as'arahum wa aminhum fi awtanihim. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر.